saudara-saudari, salam sehat. Puji Tuhan, kita jumpa kembali melalui renungan harian Kalium Buang Boba edisi hari Rabu, tanggal 23 September 2020. Bacaan Alkitab diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Bilangan 11, ayatnya yang ke-14. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita memohon pertolongannya agar Roh Kudus membimbing kita dan memberikan kita pengertian. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani dan pemurah, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya saat ini dengan penuh keberkatan. Baik berkat kesehatan, kekuatan, kehidupan dan keselamatan yang Engkau beri. Syukur pula atas pagi dan hari yang indah, berkat karunia-Mu bagi anak-anak-Mu. Saat kami awali hari ini dengan tuntunan firman-Mu, agar kami tak sesat di jalan kehidupan yang Engkau telah karuniakan ini. Mohon sekiranya Tuhan memberikan karunia Roh Kudus agar akal budi kami dimampukan memahami dan mengerti atas semua petunjuk dan aturan yang tertera melalui firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Firman-Lah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan Alkitab dalam Bilangan 11 ayat 14 berbunyi demikian. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema dari renungan kita hari ini yaitu Musa yang kewalahan. Mengapa demikian? Karena yang dibawa Musa adalah bangsa Israel yang besar jumlahnya, yaitu lebih dari 600.000 orang. Bayangkan saja, bangsa Israel yang besar dengan pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda dan kritis, bahkan suka melontarkan keluhan serta protes-protes yang kerap disampaikan langsung kepada Tuhan. Maka tak mudah bagi Musa untuk memimpin bangsa yang keras seperti ini. Kelemahan Musa sebagai manusia tampak sekali di sini, dan kata-katanya syarat dengan emosi yang mendalam, sebab dia sudah berada di batas kemampuannya, sehingga dia menganggap suatu kemurahan seandainya Allah ketika itu mengambil nyawanya. Setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, umat Israel ini bukannya malah bersyukur kepada Tuhan, karena dengan perantaraan Musa lah mereka bisa bebas merdeka dari perbudakan bangsa Mesir selama mereka berada di sana. Justru sebaliknya, mereka malah teringat dengan merindukan zaman mereka bisa bebas makan seenaknya dengan gratis. Di mana pada ayat keempat, masih pada konteks pembacaan kita ini, disebutkan bahwa Tuhan menyebutkan dengan nada keras kepada bangsa Israel. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Musa yang berperan sebagai tangan Tuhan bagi bangsa Israel pun meragukan akan penyertaan Tuhan. Hal ini bisa kita baca pada ayat-ayat selanjutnya tentang Tuhan berjanji memberikan daging, di mana Tuhan akan memberikan makan daging umat Israel sebulan penuh. Bukan hanya 20 hari, 10 hari, seminggu, atau bahkan sehari saja. Bahkan dikatakan Tuhan, mereka akan makan daging sampai keluar dari dalam hidungnya dan sampai kamu muak. Sungguh keras kata-kata Tuhan, bukan? Wajar bagi Tuhan jika murka dengan umatnya yang sungguh keterlaluan ini, dengan merengek dan menangis, seolah-olah menyesali nasib mereka berjalan bersama Tuhan dan Musa. Apalagi meremehkan akan kuasa Tuhan Allah Sang Pencipta yang berkuasa atas mati hidupnya bangsa Israel ini. Musa pun menyaksikannya dalam perkataan Tuhan yang akan memberikan makan daging bangsa Israel dalam jumlah besar selama 1 bulan penuh. Coba bayangkan dengan akal pikiran manusia, itu sesuatu hal yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan, tidaklah demikian. Bahkan sebaliknya, semuanya bisa terjadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adakah di hidup kita ini seperti cerita bangsa Israel ini, di mana mereka menyaksikan akan kuasa penyertaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Kita bisa merasa kewalahan dengan persoalan yang bertubi-tubi kita hadapi sepanjang hari, bahkan seolah-olah tak akan kunjung habis, dan kita merasa terbeban, dan akhirnya tak kuat memikulnya. Kita sering mengomel, bahkan menggerutu, protes, tidak percaya akan kuasa penyertaan Tuhan. Semestinya kita tak perlu khawatir dan takut akan semua persoalan yang kita hadapi, jikalau kita mempunyai Tuhan yang sungguh berkuasa dan dahsyat, akan sanggup menolong umatnya dalam situasi dan kondisi apapun, asal kita percaya penuh kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, katakan, Tuhan selalu bersamaku, maka aku kuat dan aku bisa. Karena sebagai orang yang percaya akan keselamatan yang sudah Tuhan Allah berikan kepada kita, maka hal-hal jasmani yang memang kita butuhkan, tetapi akan lebih berarti jika kita
diselamatkan baik tubuh dan jiwa kita. Mari saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih menyertai di sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, dan menjauhkan kita dari murka Tuhan dengan minta pengampunan dosa di setiap saat dan kesempatan dalam doa-doa yang kita naikkan. Dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kita semestinya tetap bijak dalam mentaati semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh para satgas COVID-19, agar kita dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita juga memperoleh keselamatan dengan tidak tertular oleh virus corona yang sedang mewabah. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah sama kami baca dan renungkan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami melalui kisah dari bangsa Israel yang dipimpin Musa di padang pengembaraannya untuk keluar dari tanah perbudakan Mesir. Engkau Allah Israel yang dahsyat, yang sanggup memberikan makan daging sampai muntah kepada bangsa Israel yang kurang percaya, agar mereka dan kami umat-Mu juga harus percaya dengan sepenuh hati dan pikiran bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup membuat segala sesuatu yang dibutuhkan umat. Jangan biarkan kami untuk selalu berjalan sesuai dengan kemauan kami sendiri, jauh dari kehendak. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami yang sering melukai hati-Mu, sehingga Engkau layak murka akan segala tingkah laku kami. Sayangilah kami ya Tuhan, dan layakkan kami untuk memuji kuasa-Mu atas kehidupan yang kami alami dan jalani selama ini bersama-Mu. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, bahkan umat manusia di dunia ini yang saat ini masih melawan dan bertahan dalam pandemi. Engkau saja ya Tuhan yang berkuasa atas virus corona ini. Tolonglah kami Tuhan agar mampu dan bertahan sekehendak-Mu saja. Kami mohon semua doa-doa ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya